Hai, assalamualaikum dan salam jumpa lagi. Oke, sahabat-sahabatku semuanya, saya ucapkan banyak terima kasih buat kalian semua yang sudah hadir. Oke, sahabat-sahabatku, di video kali ini kita bakal bahas Farel Prayoga lagi ya, sahabat-sahabatku. Dan dimana kali ini kita bakal mereaction Farel Prayoga yang dimana kali ini Farel curhat tentang kehidupannya masa lalu ya, sahabat-sahabatku semuanya. Dan saya sendiri ya, sahabat-sahabatku, sudah lama mereaksi Farel Prayoga ini dan baru tahu tentang Farel Prayoga yang sebenarnya, sahabat-sahabatku. Selama ini saya itu pikir Farel Prayoga itu ya tidak seperti apa yang saya bayangkan, sahabat-sahabatku semua. Curhatan Farel ini itu sudah viral, sahabat-sahabatku, dan saya baru lihat sepenggal dari curhatan-curhatan Farel, dan di sini saya mau lihat secara full ya, sahabat-sahabatku. Di balik senyummu ada lelah tersembunyi. Ongkong ini kok dibanding ke saing ke yo mesti kalah. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada kamu. Masih bagus suaranya. Iya, kalau dia pas nyanyi dulu gitu kan banyak yang OA gitu. Iya, terkenal banget Farel tuh waktu itu. Kapan ya? 2 tahun lalu ya? 2022 ya? 2022. Sekarang umur waktu itu berarti umur 12-an ya? Umur 12-an. Sekarang udah umur 14-an. Mau 15 ya? Abis itu besok. Iya, weh. Iya, soalnya pas waktu itu gue inget banget bertepatan dia diundang ke istana waktu itu. Nyanyi itu yang paling viralnya dia. Waduh, apa kabar? Baik ya? Tapi aku dengar-dengar banyak berita nggak sedap itu di luar dia. Ya mah, kasihan anak ini. Habis begitu viral dia banyak mendam duka dia. Banyak luka juga ya. Katanya dengar-dengar mau kesini mau cerita ya. Kamu mau mulai dari mana ceritamu? Kita dengerin dulu deh. Jadi emang aku emang ada banyak di balik layar yang emang ya nggak enak buat didengar. Salah satunya emang bapak kemarin ketangkap judol. Iya. Terus habis itu emang dari kecil emang dapat apa ya, gimana bilangnya, dapat perilaku yang kurang enak sih. Pertama, oke, sahabat-sahabatku, di sini Farel Prayoga mengatakan bahwasanya dia itu dari kecil selalu mendapatkan perlakuan yang tidak enak, sahabat-sahabatku semua. Emang aku dari kelas 2 SD umur 8 tahun aku udah disuruh ngamen. Oke. Dan di posisi itu sorry ya, emang di posisi itu aku dapat perilaku nggak enak dari ibu. Yang nyuruh ngamen dulu siapa? Yang nyuruh ngamen emang saya pribadi awalnya. Oh, kamu yang mau? Ya, emang aku yang minta ke bapak lah. Cuman kayak lama-kelamaan ngamennya jadi pekerjaan gitu. Jadi kayak jatuhnya kalau nggak ngamen ya nggak dapat uang, nggak makan kita kayak gitu. Jadi kamu yang dijadikan yang cari duit gitu. Iya, jadi emang awalnya tuh aku ngamen kayak gitu. Wow, Farel umur 8 tahun, teman-temanku sudah, saya mau katakan kayak gimana, sahabat. Intinya Farel dari umur 8 tahun itu sudah menjadi tulang punggung keluarga, sahabat-sahabatku. Jadi emang awalnya tuh aku ngamen kayak emang ya biar dapat uang sendiri aja kayak gitu. Aku emang dapat perilaku nggak enak dari ibu. Ini ibu tiri atau ibu kandung? Jadi sebetulnya ibu yang ada di rumah yang selama ini bareng aku. Oke. Itu ibu tiri. Oh, bukan ibu kandung. Bukan. Jadi aku jujur ya, sahabat-sahabatku, saya sudah lama sekali mereaction video Farel Prayoga, sahabat-sahabatku semua, dan saya baru tahu kalau ternyata ibu yang selama ini bersama Farel itu ternyata itu ibu tiri Farel Prayoga, sahabat-sahabatku. Aku emang selama 14 tahun ini belum pernah ketemu ibu kandung. Oh, dari kecil. Dari kecil. Oh, jadi
kamu sama ibu tiri ini, kamu pikir awalnya ibu kandung atau ibu tiri dari awal? Ibu kandung. Oh, kamu awalnya pikir ibu kandung. Ya, aku tahu ibu yang ada di rumah itu bukan ibu kandung dari aku umur 8 tahun. Jadi emang waktu itu posisi bapak ibu bertengkar, ya mungkin ego ibu emang nggak stabil gitu, jadinya dia ngomong ke aku, sebetulnya aku bukan anak kandungnya. Oke. Terus perlakuan yang tadi kamu bilang nggak enak itu buat kamu apa? Jadi emang waktu kecil sering ya disiksa. Mungkin salah satunya diusir dari rumah. Terus habis itu nggak dibolehin tidur. Ini paling sakit memang, sumpah. Nggak bolehin tidur. Jadi gini posisinya. Emang waktu itu gimana ya bilangnya, bapak emang suka keluyuran gitulah posisi waktu itu. Nah, ibu nih emang pribadi benci karena aku. Ibu pernah ngomong sama kakakku kalau muka aku nih bener-bener mirip sekali sama ibu kandung. Jadi emang setiap marah ibu nih ngelampiasin di aku, alasannya mukanya mirip sekali sama anak kandungnya, sama ibu kandungnya. Sama ibu kandungmu? Ya. Maksudnya gimana itu? Maksudnya dia kenal sama ibu kandungmu berarti dong? Kenal. Nah, kenapa bisa kenal? Emang mereka dulu tuh sempat tinggal bareng di Makassar. Oke. Kok saya sampai merinding? Jadi aku emang sempat dengar cerita dari ibu. Awalnya aku juga sempat benci sama ibu kandung karena aku diceritain sama ibu tiri, ya mungkin emang dia kesel jadi yang diceritain cuma jelek-jeleknya aja. Oke. Nah, kemarin sempat ngobrol sama ibu kandung, ya diceritain juga sama dia. Ini versi ibu kandung. Oh, akhirnya kamu udah ngobrol nih? Udah. Kemarin sempat ngobrol. Oh, via telepon. Oh, oke. Diajak ngobrol via telepon, ya udah diceritain juga kalau sebenarnya ya ibu nih korban gitu. Jadi emang posisinya ibu kandungku nih nggak tahu kalau bapakku udah nikah. Udah nikah lagi? Udah enggak. Jadi ibu tiri ini emang istri pertamanya bapak. Oh, jadi ibu tiri istri pertama? Ya, ibu tiri istri pertama. Yang ibu kandungku ini emang istri kedua? Istri kedua bisa dibilang. Nikah siri lah gitu? Bisa dibilang gitu mungkin. Sirihnya dari bapak lah ya? Iya. Oke, terus? Jadi ya ibu bilang, ya ibu ini korban gitu. Ibu nggak tahu kalau seumpamanya bapakmu nih udah nikah gitu. Dia ngomongnya lajang gitu. Dia bilang gitu. Oh gitu. Jadi kayak ibu tiri sama ibu kandung ini cerita, ya aku coba samain lah gimana yang lebih nyambung, gimana yang lebih jelas gitu. Aku waktu ibu bilang itu, ibu juga bilang posisi ibu kandungku di mana juga bilang. Jadi posisi ibu kandungku sekarang emang lagi di posisi emang orang Banyuwangi juga. Oke. Dan tetangga gimana bilangnya, tetangga rumahku itu saudara ibu kandungku. Jadi kamu baru tahu ini semua belakangan lah ya intinya. Belakangan ya. lah. Belakangan. Nah, aku pengen tahu dulu. Kan jadi pas kamu ngamen itu, kamu kan sering dipaksa ya? Yang maksa nih ibu tiri kamu ya, berarti ya? Jadi emang aku tuh, emang keluarga waktu posisi aku ngamen tuh punya utang gitu lah. Utang-utang kayak bank-bank gitu, kayak bank-bank keliling. Oke. Jadi aku memang ngamen tuh pertama ya iseng biar aku dapat uang saku sendiri, aku bisa jajan lebih gitu. Cuman lama-kelamaan kok jadi pekerjaan nih gitu. Jadi kayak kalau nggak ngamen ya nggak makan, nggak bayar bank gitu-gitu jadinya. Kamu yang diocehin maksudnya? Iya. Oh, dipukul juga? Dipukul waktu kecil paling. Oke, pas sudah agak gede diusir? Diusir. Pas sakit nggak boleh tidur, apa maksudnya? Bukan pas sakit, jadi emang waktu itu bapak posisinya suka-suka keluyuran gitulah. Aku tidur lah sama ibu nih posisinya. Tidurnya nyender sambil pegang bantal gitu kan. Jadi kan ketiduran gini. Dilempar bantal sama ibu. Suruh bangun. Oke, sahabat-sahabatku, mungkin videonya saya tidak lanjutin lagi ya sahabat-sahabatku. Saya paling tidak kuat kalau dengarin seperti ini sahabat-sahabatku. Oke, sahabat-sahabatku, mungkin videonya saya akhiri sampai sini ya sahabat-sahabatku semuanya. Sampai berjumpa lagi di lain waktu. Salam kompak.